Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Kita akan terus ya memberikan analisis terhadap berbagai problem di masyarakat Jawa Barat dan memberikan solusi-solusi baik yang solusi psikologis dan solusi finansial. Karena tidak semua masalah harus diselesaikan dengan uang. Banyak masalah yang tidak perlu diselesaikan dengan uang. Ya, dan salah satu hari ini kita ingin memfokuskan agar ke depan itu tersentral perkara pengelolaan informasi komunikasi. Jadi tidak setiap OPD punya alokasi belanja, punya sistem sendiri, punya aplikasi sendiri gitu. Kita ingin semuanya tersentral dan Diskominfo Provinsi Jawa Barat itu nanti terkoneksi dengan kabupaten kota melakukan penguatan terhadap peran informasi komunikasi di kabupaten kota sehingga kita jadi induk. Ini kan perlu rencana besar, gagasan besar, anggaran besar ke depan. Jadi selama ini pemahaman Diskominfo itu kalau di kabupaten yaitu anggaran tempat nyimpennya uang untuk kerjasama media, gitu kan. Postur yang sekarang yang tereliminasi ada berapa kemarin? Nanti kita benerin. Siap Bapak. Berdasarkan hasil komunikasi dengan tim transisi, kita sudah melakukan refocusing. Tapi memang kalau untuk di kami di Diskominfo Jabar, nampaknya sebagian besarnya itu kan untuk belanja yang menjadi kebutuhan pokok kita, Pak. Ya. Untuk pemenuhan internet dan turunannya, termasuk juga untuk mengampu berbagai program strategis yang Bapak inisiasi melalui visi Jabar Istimewa. Yang pertama terkait untuk mewujudkan sumber daya manusia berkarakter. Di kita ada program Jabar Digital Academy, Pak. Jabar Digital Academy. Digital Academy. Betul. Peruntukannya untuk ini untuk membantu pengurangan pengangguran, Pak. Untuk peningkatan literasi digital. Target tahun kemarin itu di 7.000, sekarang di kepemimpinan Bapak kita tingkatkan di 15.000. 15.000. Metodologinya gimana? Jadi pelatihan online, Pak. Oh, pelatihan online. Betul. Untuk peningkatan skill set digital. Oke. Pelatihan online agar terukur dan kemudian melahirkan orang yang mumpuni. Gimana kalau itu nanti disinergikan dengan SMK Siap. gitu Pak. SMK yaitu yang SMK informatika. Nah, SMK yang punya jurusan informatika itu diidentifikasi di Jawa Barat itu ada berapa, dari berapa ini mana yang bisa kita dorong kualifikasinya sesuai dengan harapan itu dengan alokasi ini. Ya, kalau dulu setelah 7.000 misalnya, sekarang kita tingkatin 15.000, bisa jadi saya minta 20.000. Nah, 20.000 itu nanti kita terkoneksi dengan pasar kerja. Misalnya sekarang kan BYD membutuhkan tenaga kerja di Subang, di Kerawang pasti ada, di Bekasi pasti ada, di Purwakarta juga ada kawasan industri baru ya, 1.400 hektar yang akan menyerap kurang lebih 150.000 tenaga kerja. Nah, agar ini kita terukur kegiatannya, kemudian berarah, kita mulai fokus pada pemilihan orang yang akan dilatih. Kalau dulu kan misalnya pelatihannya dibuka, siapa yang mau ikut. Nah, sekarang itu mulai diarahkan pada kualifikasi pasar kerja. Dan kemudian di pasar kerja itu nanti kita lihat kebutuhan-kebutuhan di industri itu kualifikasinya seperti apa. Nah, per orangnya berapa jatuhnya biayanya? Nah, kebetulan ini kita program Zero APBD, Pak. Kita Corporate Social Responsibility, karena memang kewenangan utamanya itu sebetulnya bukan di kami. Jadi kita sebagai matchmaking, Pak, ada CSR dari berbagai perusahaan multinational company yang memang memberikan ke kita. Ya, artinya kan tetap walaupun dana CSR dari berbagai perusahaan lah,
kita tahu, tetapi kan indeksnya pasti ada per orang. Betul, pasti. Berapa itu jatuhnya? Nah ini kan ada 2 skema Pak, ada yang untuk online, kemudian ada yang untuk yang offline. Offline. Betul. Nah yang offline ini kita pilih yang memang the best from the best, yang terbaik dari yang terbaik yang ikut online ini. Ini saya harus cross checking lagi Pak, ininya untuk kebutuhan realnya berapa, tapi estimasi mungkin di kisaran 1 sampai 5 juta Per orang. Kan keren. Oke. Itu pertama ya, itu nanti mohon segera diperkuat dan arahnya diperkuat, visinya diperkuat, sehingga kita itu pekerjaannya terukur. Terukur itu ketika kita membuat alokasi itu, walaupun itu sebagian adalah dana partisipasi swasta ya, tetapi kan alokasi di kita tetap ada untuk stimulusnya kan, sehingga nanti di pertanggungjawaban 2026 saya bisa menjelaskan output, karena saya ingin seluruh digit anggaran itu ada outcome benefitnya apa, sehingga itu penjelasan teknisnya kan. Dan saya minta nanti di laporan akhir, laporan keuangan RAPBD-nya itu semuanya disajikan dalam bentuk digital. Tuh. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, persoalan mendorong transparansi pengelolaan keuangan kepada publik. Nah kan kelemahan di kita ini kemarin kan ocehan orang di media sosial, kok Jawa Barat susah banget mengakses alokasi APBD. Nah itu kelemahannya di mana sih? Ya, ini sejalan dengan visi Bapak yang keempat Pak, yang untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif, berorientasi pelayanan dan sesuai dengan prinsip good and clean governance. Kita coba terjemahkan melalui bagaimana kita untuk mempermudah Pak. Siapa yang dipermudah? Yang pertama tentu masyarakat, yang kedua kita birokrasinya dipermudah. Nah kami di Jawa Barat sudah ada channelingnya Pak. Apa tuh? Yang pertama melalui portal kita, website jabarprop.go.id. Sebetulnya yang sekali lagi tegasin apa? jabarprop.go.id. Ya. Jadi semua informasi terkait tadi untuk keuangan pun juga sudah ada di portal tersebut. Mungkin PR selanjutnya aspek kemudahan bagi masyarakat agar lebih mudah untuk mengakses berbagai informasi yang informasi keuangan itu bisa nggak nanti rinci? Bisa Pak, itu harus Pak. Ya, kan? Ada harus kan? Dari mulai perencanaannya, betul, kemudian nanti tahapannya sampai realisasi ya. Betul. Nah kita nanti itu orang bisa lihat itu, tahu di outcome benefitnya, betul, sehingga publik melihat birokrasi kerja nih gitu loh. Betul. Itu bisa di situ ya. Kemarin kelemahannya apa sehingga orang sulit mengakses? Nampaknya lebih ke aspek user friendliness-nya Pak. Jadi karena terlalu banyak fitur, kemudian jadi dianggap kurang begitu mudah untuk bisa dielaborasi, tapi sebetulnya datanya ada Pak. Di website. Kemudian kita ini provinsi menjadi contoh bagi kabupaten kota. Artinya bahwa nanti provinsi bisa diakses dari mulai perencanaan sampai kegiatannya dilaksanakan sampai pelaporan akhirnya, maka kabupaten kota harus melakukan hal yang sama, kan? Dengan satu catatan, kabupaten kota yang tidak mau transparan dalam pengelolaan keuangan publik, maka kita nanti ada sanksi. Sanksinya misalnya pengurangan bantuan, transfer anggaran kita tidak dikirim. Kenapa? Karena dia tidak bisa memberikan penjelasan pada publik dalam bentuk pertanggungjawaban perencanaan. Ya, ini nggak kita yang anggap yang dulu bagus baik, tetapi kan kita ke depan ingin lebih baik. Nah, memang kan dari penjelasan anggaran ini kalau dari sisi politik memiliki resiko politik, yaitu misalnya tuduhan dianggap membuka aib lama dan sejenisnya. Sebenarnya kan nggak ada aib menurut saya. Ya, yang ada adalah kita hanya menjelaskan ini loh uang kita gitu loh. Yang dulu orang nggak tahu gitu loh. Secara umum kan orang nggak tahu. Dulu ini uang kita, ini peruntukannya. Kalau ngomong utang, ini utang kita, utang ini bekas ini, bekas ini, bukan ini ya kan harus dijelaskan karena kan menjadi anggaran hari ini. Nah, sekarang kabupaten kota mana yang sudah bisa diakses? Nampaknya kalau untuk diakses harus Pak, karena itu sudah kewajiban konstitusi untuk menyampaikan concernnya itu lebih kepada kemudahan bagaimana untuk masyarakat bisa mudah untuk mengakses. Kalau di Jawa Barat sebetulnya ini Pak untuk kemudahan kita tadi untuk website kita sudah terintegrasi, kemudian juga untuk aplikasi Pak, karena kan zaman sekarang lebih banyak pengguna gadget HP. Nah di kita itu aplikasinya juga
sudah ada kanal yang terintegrasinya Pak. Termasuk desa loh. Nah, Nanti mungkin dilingkan harus. ya, Nanti desa diarahkan untuk e-budgeting itu, gitu loh. E-government-nya harus jelas terintegrasi. Kalau aspeknya keterbukaan informasi itu memang sudah ada raportnya Pak. Setiap tahun ada auditnya oleh komisi ya. Komisi informasi. Iya, tapi saya nggak tahu Pak sampai desa atau nggak, pemerintah daerah ya. pemerintah daerah memang Harus menayangkan DPA seperti itu. Itu menjadi salah satu rapor. Tapi kalau ngomong anggaran, jangankan rakyat loh, DPR aja satuan anggarannya nggak pernah dikasih yang detail. Hanya dikasih yang global-global loh. So tanya anggota DPRD provinsi, dia nggak punya loh anggaran detail. Kebijakan bahwa informasi terbuka, tertutup dan apa yang dipublikasi itu bukan di kita ya, bukan di dinas ya, atau Di mana itu? jadi memang pengampunya itu di tiap-tiap dinasnya. Jadi kita kewajibannya yang kita Pak untuk Apa istilahnya satuan 3 ya? Istilah anggaran. Istilahnya satuan 3. Nah DPR tuh nggak punya satuan 3. Taruhan saya. Nggak punya. Mereka tahu cuman anggaran global. Apalagi kan dalam sistem pengelolaan keuangan sekarang sulit dibaca. Kan saya juga sulit baca kalau ini. Beda dengan dulu. Kalau dulu bacanya gampang. Sekarang tuh agak sulit baca loh. Penjelasan tebel banget, ya kan? Dulu kan buku anggaran yang lihat gini-gini gampang. Sekarang tuh agak sulit baca. Makanya kalau anggota DPR, saya yakin anggota DPRD Provinsi Jawa Barat banyak yang nggak tahu loh isi anggaran. Taruhan saya. Gitu. Ya dari 120 paling yang sangat tahu hanya sekitar 30 atau 40 orang. Ini analisis saya gitu loh. Saya juga waktu di Komisi 4 juga tidak semua orang tahu isinya. Nah ini yang ke depan harus ya. Jadi nggak ada istilah lagi anggaran yang disembunyikan. Anggaran kita terbuka, kan saya juga mulai menceritakan nih anggaran saya sekian. Nah sekarang gini. Dari sisi proses pengelolaan sistem anggaran, apakah di Kominfo itu mengelola semua hanya atau Kominfo aja? Sebetulnya kalau untuk aplikasi Pak, ini centralized dari pusat Pak. Oh, pusat. Betul. Jadi domainnya domain pusat. Kementerian Keuangan? Di kita Kemendagri Pak. Oh, Kemendagri. Betul. Kalau pengelolaan keuangan, sistemnya di mana? Kementerian Keuangan. Setahu saya kita Kemendagri semua ya Mas. Semuanya Ya. Kemendagri. Perencanaan, penganggaran ya, perbendaharaan itu Kemendagri. pakai aplikasi tunggal dari pusat. Oh, penggelar. Nah, kalau pemerintah Provinsi Jawa Barat sekarang dalam sistem pengelolaannya, kan sistemnya kan dari mulai entry data, ya kan, terus kemudian proses bagaimana itu diverifikasi, kemudian proses pencairan, kan itu pasti pakai sistem. Kan kalau saya dulu mimpin daerah kan sistemnya dikelola oleh salah satu lembaga yang menjadi mitra kerja konsultannya. Nah di provinsi seperti apa? Untuk domain kami Pak, yang kita handle itu yang besar dan sifatnya layanan publik. Contohnya tadi untuk super apps, jadi kita ada aplikasi super yang mengintegrasikan seluruh layanan publik itu di kami. Nah di layanan publik itu apa aja yang bisa dinikmati oleh masyarakat? Contohnya ini Pak, di kita itu kan ada berbagai services yang langsung ke masyarakat, walaupun memang terbatas. Itu semuanya diintegrasikan di kita. Pajak Pak, itu di Sapa Warga. Layanan pajak, Betul. Sapa Warga. Nah, hari ini saya selalu gini loh, Kang Deddy saya mau bayar pajak motor toko sulit banget. Coba lihat di komen saya. Kok sulit banget sih? Apa sih kesulitannya? Nah ini kita perlu cross check Pak, perlu dikonfirmasi, dan di kita itu di Sapa Warga ada fitur aduan Pak. Dan aduan pun juga sekarang sesuai dengan apa yang menjadi concern Bapak. Ijazah pun juga sudah masuk, aduannya ke kita, kerusakan jalan sudah masuk ke kita. Nah di aduan ini kita juga ada SOP-nya Pak. Jadi ada durasi waktu yang harus kita jawab untuk bisa tersampaikan jawabannya. Itu diantaranya. Yang lain apa yang aplikasi yang bisa untuk layanin warga itu?
Kita ada informasi terkait ketenaga kerjaan Pak. Oke. Untuk informasi lowongan pekerjaan, untuk bagi warga yang mau mengakses berbagai data tersebut. Kemudian juga untuk berbagai atraksi publik Pak, termasuk juga sekarang kita kolaborasi dengan Astro Pak, Aset Strawberry, terkait untuk kan Astro sekarang berkembang ada fitur-fitur rekreasinya Pak. Nah itu juga ke depan Pak. Nah ini yang masih problem itu adalah layanan informasi ketenaga kerjaan. Kan selalu rame, kan gitu, selalu rame. Orang ngelamar kerja di situ selalu rame saja. Artinya selalu ribut antara ini lokal, ini bukan lokal, atau interlokal, kan gitu loh. Nah kan sebenarnya kalau dalam sistem lamaran kerja itu dengan menggunakan media online, kan sebenarnya lebih mudah. Problemnya di mana sih itu? Ketenaga kerjaan. Kerjasamanya mungkin ya. Kerjasamanya. Supply dari pemberi lowongan kerja. Infocomnya nanti diperluas aja ke seluruh industri yang ada di Jawa Barat. Itu diakses oleh kita sehingga kita bisa bila perlu diperbesar frekuensi yang kita miliki, sehingga kemudian kita pun membuka ruang untuk orang mengakses data lamaran. Bisa nggak? Kita perlu diskusi teknis Pak. Nah, Bapak nanti tinggal ngembangin per divisi, Pak. Ya. Per divisi itu gini, kan ada kantor presidenan tuh, kantor badan koordinasi, kantor gubernur wilayah budaya kan, nah gitu loh. Kan ada 5 wilayah budaya tuh. Nah itu diperkuat di situ. Jadi di situ memiliki fungsi layanan kepada publik. Kan bisa dong kalau di sini terlalu berat, diperkuat di sini aja. Bisa nggak kalau dalam setiap 5 wilayah itu memperkuat akses terutama lamaran kerja misalnya? Harusnya bisa Pak. Bisa ya? Nggak, kalau butuh biaya nggak apa-apa. Diperbesar walaupun ada refocusing, nggak ada masalah, saya perbesar. Karena ini hal yang layanan publik yang dibutuhkan. Jadi mungkin perlu dikonfirmasi bahwa portal ini, Super App ini adalah layanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo bekerja sama dengan dinas-dinas tenaga kerja di seluruh provinsi Jawa Barat, bekerja sama dengan seluruh unit usaha perusahaan di seluruh provinsi Jawa Barat. Mau perusahaan besar, kecil, UMKM, semuanya bisa mengakses dan dia bisa mengumumkan tentang kebutuhan lapangan kerja. Nanti kita kemudian juga mereka sebenarnya perusahaan-perusahaan di Jawa Barat itu sebenarnya tidak mesti mengumumkan lagi lowongan kerja menurut saya. Cukup mereka lihat database yang disajikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu SMK ini alumni tahun ini adalah ini kualifikasinya ini. Yang sudah keluar ini kualifikasinya ini. Nah, biar tidak ribut, perusahaan itu tinggal lihat dari data itu mana yang domisilinya dekat perusahaan itu, kemudian mereka undang, mereka wawancara dan kemudian memenuhi kualifikasi kerja. Dipanggil. Ya, integrasinya belum sejauh itu. Dibikin seperti itu, gitu loh, Pak. Saya nggak ngerti IT, tapi kalau bikin gagasan tentang itu saya bisa. Ya. Gitu loh. Kita bisa optimasi di keberadaan UPTD yang ada di Disnaker juga. Kan jadi saya nggak mau lagi di Jawa Barat ada orang ngantri lamar kerja. Ini abadnya sudah abad online, kok masih orang ngantri lamar kerja? Gitu loh. Lebih baik kan nanti kita buat bursa kerja. Bursa kerja itu kita punya data kualifikasi tenaga kerja orang Jawa Barat, hasil pendidikan di Jawa Barat yang punya kualifikasi. Perusahaan tinggal lihat aja kayak bursa. Lihat, oh ini ada kualifikasi, saya butuh ini. Nunjuk ini, gitu loh. Kalau lulusan belum ya? Kita bikin. Disdik itu PPDB yang sekarang sudah masuk. Iya, itu masuk di kita, betul. Oke. Nah, kemudian kualifikasi orang yang bekerja di Pemda. Nih, kan ada tenaga ASN. Betul. Ya kan? Ya. ASN, AN bakal kualifikasinya. Terus ada tenaga P3K. Terus ada tenaga paruh waktu. Setelah itu ada tenaga apa lagi yang digaji oleh kita? Jadi kita ada tenaga ahli Pak. Tenaga ahli apa? Betul. Jadi khususnya kalau di kami di Diskominfo tenaga ahli IT. Kenapa di kita ada tenaga ahli IT? Kita tuh sudah melakukan kajian Pak di 5 tahun yang lalu terkait kebutuhan talenta digital di
di kami dulu di pemerintah, Diskominfo. betul, di Diskominfo Jabar. Nah, hasil dari kajian di kami itu kita butuh kurang lebih 363 Pak. 363 tenaga ahli IT. Betul, tenaga ahli IT, dan tenaga ahli IT ini tidak sangat spesifik Pak kebutuhannya. Jadi ada kalau misalnya programmernya yang mana dulu nih, apakah yang back end atau yang front end, kemudian juga desainer ini apakah yang UI, itu desain Pak, ada desain untuk research atau desainnya untuk user, untuk pengguna. 300 sekarang punya tenaga ahli IT berapa? Nah, jadi pada saat itu kita itu sekarang itu kita ada 142 Pak. 142 tenaga ahli IT. Mereka kerja. Yang PNS Pak. Nah, yang PNS. betul. Yang non PNS? Nah, akhirnya sekarang kita ada 186. Kenapa? Karena hasil asesmen kita belum bisa Pak untuk memenuhi standar yang dibutuhkan tersebut. Oke, bentar dulu. Tenaga ahli IT yang ASN ada berapa? Yang dibutuhkannya 363. 363. Enggak, saya nanya, tenaga ahli IT yang berstatus sebagai ASN kita punya berapa orang? Di dinas atau di Pemprov? Di seluruh Pemprov. Nah, di seluruh Pemprov nampaknya kita perlu. Kalau data ini 94 Pak, dari formasi yang 500. Hanya Itu 94 orang tersebar di seluruh itu. dinas-dinas. Kekurangannya ditutupi oleh apa? Tenaga ahli tadi Pak. Tenaga ahli IT itu. Kita Betul. berapa yang non ASN, non P3K, kemudian non separuh waktu? Di 186 Pak. 186. Betul. Ya, artinya dari sekian ribu ASN di Jawa Barat itu ternyata yang punya kualifikasi ini saja nggak memenuhi. Belum Pak, ya. Kita punya 181. Yang 181 orang tuh kerjanya apa? Nah, tadi Pak, jadi di kita itu ada berbagai produk terutama untuk layanan publik Pak, untuk tadi Jabar Prop tadi, kemudian untuk portal Pak, untuk website, untuk agar terintegrasi semuanya, kemudian Sapa Warga kan seluruhnya juga terintegrasi sama di super app itu, kemudian juga berbagai produk kita ada namanya itu Jabar Form. Jadi Jabar Form itu untuk mempermudah menginput data ini sudah direplikasi Pak oleh Kemenkes. Kan sekarang Kemenkes ini ada ini gratis. Kita punya 100 berapa? 100 sekarang itu 186 Pak. 108. Kita punya 186 non ASN, non P3K, non paruh waktu. Betul. 186 orang bekerja di sistem IT-nya Provinsi Jawa Barat. Betul. Ya kan? 186. Berapa alokasi untuk 186 itu? Kurang lebih di 16 miliar, kurang lebih 16 miliar dalam setiap tahun. Betul. 16 miliar dalam setiap tahun untuk 186 orang. Nah, pertanyaannya adalah mana yang lebih efektif, gitu kan? Mempekerjakan orang dalam setiap tahun terus dibayar. Kemudian sedangkan kita punya ASN demikian banyak dengan TPP yang sedemikian tinggi gitu loh. Mana yang lebih efektif gitu loh. Sebetulnya ideal memang internal Pak. Tapi Itu 16 miliar itu yang di Kominfo aja. betul, yang di Kominfo saja. Di setiap dinas ada nggak? Nah, kita harus cross check lagi Pak. Kalau yang untuk setiap dinas ada. Tapi angkanya saya nggak punya. Di setiap dinas, Pak Didi, setiap dinas ada nggak? Tenaga ahli IT ada di sejumlah dinas. Di beberapa dinas ada. Atau di seluruh dinas ada? Nggak semuanya. Berapa Pak? Berapa jumlah semuanya? Secara pastinya memang perlu diklarifikasi lagi Pak, perlu diupdate. Tapi yang memang ada itu di Badan Pendapatan Daerah, di Dinas Pendidikan, kemudian di BKD. di Badan Kepegawaian, termasuk di Bapeda ada ya. Berarti alokasi belanjanya lebih dari 16 miliar per tahun? Iya Pak, dengan tenaga ahli yang ada ya Pak. Berapa total kalau diakumulasi seprovinsi Jawa Barat se-OPD? Terus dihitung lagi. Izin untuk perlu dihitung kembali Pak. Dihitung kembali. Nah, kemudian kita hitung lagi, mana yang lebih mudah, menggunakan jasa konsultan yang dikontrak dalam setiap tahun atau menggunakan orang per orang? Mungkin secara evaluasi Pak Purnomo bisa melihat secara efektif. Mana yang lebih mudah? Maaf, tadi pertanyaan yang pertama tadi. Apakah internal atau eksternal?
Kalau mau cepat memang harus seperti ini, seperti yang kita lakukan. Kalau kita ingin hasil yang cepat, untuk membuat kita punya kapasitas internal melakukan digitalisasi, itu butuh pengumpulan orang, pelatihan, spesialisasi yang butuh waktu, Pak. Jadi memang kalau memang rencana kita adalah melakukan internalisasi, itu mungkin perlu program kerja yang atau berpikirnya jadi dirubah. Gimana kalau kita usul kepada menteri agar menteri mengangkat orang-orang yang punya kualifikasi tadi menjadi ASN. Dia bisa bekerja, diambil di atas sumpah, dia terikat dengan aturan. dari ketentuan baru maksud Pak? Ya saya misalnya saya nanti ngomong dengan menteri, ya kan? Kan kalau hitung budget mahal nih. Gimana kalau mereka yang punya kualifikasi ini diangkat menjadi ASN?